Bismillahirrahmanirrahim. Persepuluhan yang memberatkan pengikut keamiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel kesayangan Anda ini, Khairil Anas TV, memancar dari kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, yang hadir kembali dengan celotehan-celotehannya. Tentunya celotehan yang berisi hikmah, bukan celotehan biasa, tetapi celotehan amar ma'ruf, bukan celotehan gibah, tetapi celotehan nahi mungkar. Baik sahabat Khairil Anas TV, kali ini kita akan berceloteh mengenai persepuluhan keamiran LDII yang sesungguhnya memberatkan pengikut-pengikutnya sendiri. Persepuluhan dalam keamiran Islam Jamaah LDII, atau biasa juga disebut dengan isrun atau persenan, adalah setoran wajib yang harus dibayarkan oleh setiap jamaah LDII atau pengikut keamiran Islam Jamaah kepada keamiran pusat. Untuk diketahui bahwa Islam Jamaah adalah sebuah kelompok sempalan beraliran sesat, berakidah takfiri, yang sesungguhnya telah dibubarkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada tahun 1971, namun kembali eksis pada tahun 1972 dengan nama Yakari, lalu berganti nama menjadi Lamkari dan terus berkamuflase dengan nama LDII sejak 1990 lalu. Hingga kini, walaupun telah berganti nama, berganti organisasi, namun ajaran serta amalan-amalan yang berakidah takfiri dan sesat menyesatkan tetap tak pernah berubah. Banyak sekali amalan-amalan di dalam kelompok LDII Islam Jamaah ini yang tidak sekedar menyelisihi sunnah, tetapi sebenarnya memberatkan jamaah, termasuk berbagai bentuk setoran kepada keamiran atau pimpinan pusat dari kelompok itu, yang semuanya dibentuk atas nama ijtihad keamiran, tetapi menyelisihi sunnah. Salah satu diantaranya adalah setoran persepuluhan. Setiap jamaah yang berpenghasilan wajib menyetor 10% dari penghasilannya itu kepada keamiran sebelum mereka pakai untuk keperluan dirinya dan keluarganya. Banyak jamaah atau pengikut dari LDII yang terpaksa harus berhutang untuk menunaikan kewajibannya itu menyetor persepuluhan. Bisa mengikuti ijtihadnya yang tidak maksiat. Maka terutama di dalam masalah infak persenan, bagi para jamaah yang punya kekayaan 50 juta ke atas, setiap dapat rezeki kita memerlukan infak 10. Kalau dikodalkan bulan ini dapat uang 1 juta, kenaan 10%, berapa infaknya? Meskipun para pembesar dari keamiran Islam Jamaah LDII menyatakan bahwa setoran itu adalah infak dan tidak wajib, tetapi itu hanya sekedar kata-kata dusta untuk budi luhur kepada orang luar kelompoknya. Karena pada faktanya infak persepuluhan itu wajib dan menjadi patokan untuk menilai apakah si pengikut yang bersangkutan itu masih setia kepada keamiran atau sudah berubah pemahaman. Bukti wajibnya persepuluhan ini ketika ada pengikut atau jemaah yang tidak membayar persepuluhan pada bulan ini, maka dia diharuskan membayar rapel pada bulan berikutnya. Infak persenan itu adalah setiap jamaah itu diwajibkan untuk infak 10%. 10% itu ketika punya harta 50 juta ke atas, itu dia punya kewajiban infak rezeki 10%. Kalau orang itu punya rumah, itu pasti dia punya kewajibannya 10%. Jadi kalaupun kita anggap 2,5%, 5%, 7,5%, itu hanya yang punya harta kurang dari itu, kurang dari 50 juta. Dan itu sangat sedikit ada orang yang punya harta kurang dari 50 juta. Kalau dua rumah, ini mesti berarti 10%. Saya dulu termasuk tim yang ngecek IR sedaerah. Sesungguhnya ini adalah amalan yang sangat memberatkan jemaah. Tidak sedikit jemaah LDI yang rela
makan nasi garam saja demi untuk menunaikan kewajiban menyetor persepuluhan kepada sang imam. Persenan menjadi sesuatu yang memberatkan bagi orang tanpa mereka bilang atau tidak. Bilang ataupun tidak, infak persenan itu pasti memberatkan. Banyak dari mereka, para jamaah ini yang sebenarnya penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga. Tetapi karena adanya kewajiban menyetor berbagai bentuk setoran itu, maka mereka rela hidup sederhana, pas-pasan, karena mereka harus menunaikan kewajiban kepada sang imam. Banyak jemaah yang kekurangan gizi dan nutrisi, tetapi dipaksa untuk tetap bersyukur karena bisa menyetor infak yang banyak. Semua jemaah hanya bisa pasrah menunaikan kewajiban batil itu, dan mereka bahkan mengerjakannya dengan sukarela, ridho karena Allah, karena merasa yakin akan mendapatkan surga ketika mereka meninggal nanti. Sebagai orang iman itu, sebagian dari rezekinya diinfakkan. Wa mimma razaqnahum yunfikun itu kalau ibu saya, beliau guru, juga salah satu guru Quran hadis itu, ibu saya itu menerangkan sampai kalau dikasih orang, itu kebiasaan ibu saya saudara jemaah, dikasih orang itu loh, beliau nggak mau makan semua, dikasih makanan atau dikasih kue dari mana itu selalu, ini bagian keluarga kita, yang ini bukan, ditaruh di piring kecil-kecil kasih tetangga-tetangga, nggak semua dimakan. Apalagi rezeki duit itu pertama harus diinfakin sesuai dengan ijtihad. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Padahal tidak ada satupun dalil baik dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis yang membenarkan praktik persepuluhan atau persenan keamiran Islam Jamaah LDI itu. Yang ada adalah dalil mengenai larangannya. Bahkan Rasulullah dalam sebuah hadis mensejajarkan penarik persepuluhan ini dengan wanita pelacur yang menjajakan diri. Doanya tidak akan dikabulkan ketika mereka berdoa. Bahwa setiap sepertiga malam Allah turun dan Allah mengabulkan doanya orang yang berdoa, kecuali orang itu perempuan yang menjual dirinya dan orang yang menarik 1/10. Tapi memang harta itu adalah cobaan. Dan orang selama dia manusia pasti dia sangat menikmati yang namanya harta. Apalagi datang dengan sendirinya, dia tidak susah payah datang. Maka dia memang betul-betul fama asbarahum 'alan nar. Alangkah mereka beraninya terhadap neraka. Darah dagingnya sudah jelas haram. Darahnya haram, dagingnya itu haram. Karena daging darah yang makan dari barang haram pasti juga haram darah dagingnya. Maka an-naru aulabih, darah daging yang haram, neraka lebih berhak terhadapnya. Dan diterangkan di dalam himpunan Kanzul Umal bahwa dulu ada Suhel. Suhel itu menarik 1/10. Maka oleh Allah dilaknat menjadi bintang, digantung di langit. Itu kan sudah dikaji di jamaah puluhan tahun yang lalu, Kanzul Umal itu. Tapi kenapa tidak takut? Di hadis lain Rasulullah menyatakan bahwa praktik persepuluhan, amalan persepuluhan adalah amalan untuk kaum Nasrani dan Yahudi, bukan untuk kaum muslimin. Dalam hadis Abu Dawud sudah jelas bahwa pajak 1/10 itu hanya untuk orang Yahudi dan Nasrani. Tapi itu dipraktekkan untuk jamaah. Jadi kemana mereka ini takutnya kepada Allah? Jadi sangat jauh bertentangan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 219, Allah berfirman yang bunyinya wa yas'alunaka madza yunfikun qul afwa. Dan mereka bertanya kepada Muhammad apa yang mereka infakkan. Maka katakanlah yang lebih dari keperluanmu. Ibnu Humaid dalam tafsirnya menyatakan al-afwa adalah kelebihan harta dari yang dibutuhkan, yang apabila dibagikan kepada orang lain tidak memberatkan dan tidak menyebabkanmu menjadi orang yang tidak memiliki apa-apa sampai harus meminta-minta. Itu yang dimaksud dengan al-afwa, kelebihan harta. Artinya ketika kita mempunyai penghasilan, maka penghasilan itu kita manfaatkan dulu untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarga. Setelah semuanya kebutuhan tercukupi, nah masih ada kelebihan, maka al-afwa itulah yang diberikan sebagai infak kepada orang-orang yang membutuhkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu
menceritakan, seorang laki-laki bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya mempunyai uang dinar." Kemudian Nabi bersabda, "Belanjakanlah untuk dirimu sendiri." Lelaki itu berkata, "Aku masih memiliki yang lain." Nabi SAW bersabda, "Nafkahkanlah untuk keluargamu." Lelaki itu berkata lagi, "Aku masih mempunyai yang lain." Nabi menjawab, "Nafkahkan untuk anak-anakmu." Lelaki itu kembali berkata, "Aku masih mempunyai yang lain ya Nabi." Nabi kemudian bersabda, "Kamu lebih mengetahuinya." Dari hadis ini kita memetik kesimpulan bahwa infak itu yang paling utama adalah untuk diri sendiri, keluarga, dan orang-orang terdekat terlebih dahulu. Nah, yang dipraktikkan dalam persepuluhan atau infak ala LDI adalah setor dulu 10% kepada keimaman, baru boleh digunakan. Iya, untuk keluarga. Bahkan banyak di antara mereka harus hidup pas-pasan demi menyetor persepuluhan itu. Nah, sudah jauh bertentangan dengan tuntunan Allah Rasul. Nah, setelah waktu itu kita ngecek seluruh jamaah itu tanpa mereka keluar-keluar keberatan, ternyata banyak yang IR-nya itu kurang dari ketentuan itu. Bahkan banyak juga ternyata pengurus-pengurus, ada mubalik desa, ada kiai desa, ada pengurus daerah, pengurus kampung, itu yang IR-nya itu ada yang cuma 10.000 per bulan. Iya, itu levelnya pengurus. Ada yang IR-nya itu hanya 15.000, 20.000. Itu kan berarti secara fakta mereka itu berat dengan yang namanya IR. Dalam hadis Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik sedekah ialah yang diberikan setelah berkecukupan. Tangan di atas, yakni pemberi, lebih baik daripada tangan di bawah, yakni penerima. Dan mulailah dari orang-orang yang berada dalam tanggunganmu." Itulah tata cara berinfak yang dituntunkan oleh Rasulullah. Dan dalil-dalil itu sangat jelas bertentangan dengan praktek infak persepuluhan keamiran LDI Islam Jamaah. Dengan terang benderang dalam semua dalil-dalil itu dikatakan bahwa tidak ada kewajiban infak melainkan setelah dicukupinya seluruh kebutuhan keluarga, diri sendiri, dan orang-orang terdekat. Itu pun sifatnya sunnah, bukan kewajiban. Berbeda dengan infak persepuluhan keamiran Islam Jamaah LDI yang seakan-akan diwajibkan meskipun mereka mengatakan tidak wajib. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi jelas itu memang semuanya melanggar. Jadi kalau orang sudah melanggar satu hukum itu karena sudah merasa enak, maka dia akan menerjang yang lebih banyak lagi. Infak persepuluhan yang diterapkan di dalam kelompok Islam Jamaah sebuah amalan yang tidak hanya memberatkan seluruh pengikut dan jamaahnya, tetapi juga menyelisihi sunnah, melanggar syariat agama. Sebagian besar jamaah LDI Islam Jamaah mengaku berat dengan ijtihad batil itu, namun apa daya, mereka terpaksa untuk tetap berusaha taat dan patuh dalam mengerjakannya karena menurut pemahaman yang diberikan kepada mereka bahwa infak persenan itu adalah kewajiban agama, perintah Allah Rasul. Infak persenan adalah setoran sedekah yang akan diganjar dengan surga. Infak persenan adalah infak untuk membersihkan harta. Infak persenan adalah keberkahan, menjadikan harta halal, thayyibah, dan berlipat ganda. Dan banyak jemaah yang terpengaruh, terpedaya, apalagi setelah melihat harta mereka semakin berlimpah ruah hasil dari membayar persenan. Padahal berlimpah ruahnya harta bukan patokan benarnya amalan. Keberlimpahan bukan patokan kebenaran. Patokan kebenaran adalah kesesuaian dengan dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Infak persenan nyata-nyata menyelisih sunnah, sehingga tidak bisa dikatakan sebagai amalan yang benar, amalan yang akan diganjar dengan surga, amalan yang akan membersihkan harta. Karena infak persenan persepuluhan adalah larangan agama yang bila dikerjakan bukan hanya tidak berpahala, tetapi justru mendatangkan dosa, maksiat. Betapa ruginya kita sudah mengeluarkan harta sedemikian banyak
harus rela hidup pas-pasan, kebutuhan tidak tercukupi secara sempurna, tetapi yang kita dapatkan bukan ganjaran pahala, justru ancaman dosa. Kepada sahabat Heri Lanas TV yang masih rutin menyetor persepuluhan, maka berhentilah. Sadarlah, menyetor persepuluhan itu adalah amalan batil, walaupun dikemas dengan label infak rezeki, infak persenan, apapun namanya, tetap batil karena menyelisihi sunnah, melanggar syariat. Kepada segenap pembesar, pengurus, serta keamiran Islam Jamaah LDII, bertobatlah dan berhentilah menjerumuskan jamaah, berhentilah memperdaya umat. Praktek persepuluhan yang kalian terapkan itu bukan syariat Islam. Itu adalah amalan yang menyelisihi perintah Nabi, tidak mengacu kepada pemahaman para ulama dan seluruh kaum muslimin, tetapi hanya mengacu kepada ro'yu keimaman Islam Jamaah LDII. Bertobatlah mumpung masih banyak waktu sebelum semuanya terlambat. Semoga Allah memberikan taufik kepada mereka dan kepada kita semua. Sekian celotehan. Jazakumullahu khair. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di celotehan Hairil Anas TV berikutnya.